Halo, kembali lagi di video pembelajaran geografi. Hari ini kita masih di bab pertama tentang flora fauna nih. Kemarin kita sudah belajar tentang faktor yang menyebabkan persebaran flora dan fauna, meliputi faktor iklim, tanah, kemudian biotik, dan fisiografi atau relief. Hari ini kita mempelajari tentang ternyata hewan yang berkumpul pada suatu wilayah, suatu koloni nih, suatu wilayah yang sama, tumbuhan yang hidup pada wilayah yang sama, misalkan wilayah A, kemudian wilayah B, kemudian wilayah C, kemudian wilayah D, ini tuh mempunyai ciri khasnya masing-masing. Nah, ternyata namanya tuh bioma. Nah, mungkin masih terdengar asing nama bioma. Daripada penasaran, yuk kita pelajari apa itu bioma. Halo, bertemu lagi dengan Ibu di video pembelajaran geografi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bioma. Jadi, bagaimana karakteristik bioma di dunia? Nah, kita harus tahu dulu pengertian dari bioma. Bioma ini merupakan sekelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal di suatu lokasi geografis. Jadi, hewan dan tumbuhan ini memiliki ciri khas yang membedakan dengan wilayah yang lainnya. Jadi, bioma ini merupakan sekelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal di suatu lokasi geografis tertentu. Kan kemarin kita udah tahu ya, di bumi itu banyak banget persebaran hewan dan tumbuhan. Nah, akibat 4 faktor yang kemarin. Dari 4 faktor itu, kemudian tersebar, nah terbentuklah bioma. Tetapi bioma ini terbentuk utamanya itu karena adanya faktor perbedaan iklim. Jadi bioma terbentuk karena adanya faktor perbedaan iklim. Perbedaan iklim itu dari mana? Nah, semester 1 sudah pernah dijelaskan bahwa kelas 10 ya, udah dijelaskan bahwa bumi kita itu miring 23,5 derajat, maka sinar matahari itu tidak sama ke wilayah-wilayah yang ada di bumi itu enggak sama. Maka dari itu ada perbedaan iklim. Nah, yang paling intens itu kan Katulistiwa ya. Nah, maka daerah ini tuh merupakan daerah tropis, kemudian ke sini subtropis. Nah, makin ke atas itu makin dingin karena tidak intens dalam menerima cahaya matahari. Jadi terbentuknya bioma itu karena adanya perbedaan iklim. Perbedaan iklim ini menyangkut ke unsur-unsur iklim. Di antaranya ada suhu, terus curah hujan, atau CH, cahaya, angin, dan lain sebagainya. Kemudian ini tuh menentukan bioma apa saja yang tinggal di situ. Nanti kan berhubungan dengan relief, berhubungan dengan yang lainnya gitu. Kalau dari iklim itu contohnya berhubungan dengan relief apa Bu? Jadi kalau tempatnya tinggi otomatis cahayanya akan lebih intens, tapi suhunya lebih dingin karena ada faktor ketinggian. Kayak gitu. Jadi dari si perbedaan iklim itu menyangkut ke faktor-faktor yang lain, tapi intinya kenapa ada bioma itu karena ada perbedaan iklim. Nah, lanjut ke jenis-jenis bioma. Nah, bioma ini ternyata berdari salah satu referensi, bioma ini dibagi menjadi bioma darat dan bioma laut. Jadi, tidak hanya di darat tetapi ada bioma di laut. Jadi, perkumpulan hewan dan tumbuhan yang tinggal di suatu lokasi geografis itu ada yang di darat sama ada yang di laut. Untuk jenis bioma, kita lihat di sini ya. Bentar. Di segitiga ini biar gampang. Nah, karena jenis bioma itu ada beberapa, kita bentuk sebuah segitiga agar gampang diingat sama lebih simpel aja gitu. Nah, yang pertama itu kita harus tahu ini artinya dibacanya kayak gimana. Jadi, makin ke sana, makin ke atas itu suhunya semakin dingin. Hot, cold. Kemudian dari untuk yang horizontal ini basah, ini kering. Yang ini kering, yang ini basah. Jadi curah hujannya itu semakin ke kanan, ini semakin sedikit.
Berarti ini curah hujannya besar. Terus di sini tuh panas sinar mataharinya juga banyak kalau yang ke sini. Tapi semakin ke atas, si sinar matahari itu semakin sedikit intensitasnya. Jadi kalau digambarkan, yang rainforest ini merupakan daerah tropis. Itu masih terkena cahaya matahari yang bagus. Makin ke atas tuh makin dingin. Jadi kutubnya. Nah ini tuh ke sini. Nah ini tuh ininya. Tundra. Oke. Yang pertama, rainforest atau hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ini berada di daerah tropis pastinya. Memiliki keanekaragaman jenis tumbuhan dan hewan yang paling tinggi. Jadi bioma ini tuh misalkan di daerah aliran sungai Amazon di Amerika Tengah, sebagian besar di Asia Tenggara dan Papua Nugini, serta lembah Kongo di Afrika. Nah, bioma ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Jadi untuk bioma hutan hujan tropis ini memiliki ciri hujannya itu sepanjang tahun. Hujannya sepanjang tahun, kemudian curah hujannya itu besar. Nah, yang kedua itu suhunya karena dengan suhunya hangat, suhu kelembaban udaranya tinggi, mataharinya bersinar sepanjang tahun. Jadi kalau yang tropis itu semuanya oke gitu, hujannya oke, cahaya mataharinya oke, terdapat semak belukar dan tumbuhan merambat seperti rotan, pohonnya tinggi-tinggi, besar-besar. Jadi pohonnya itu tinggi sama besar. Pohonnya tuh rindang dan tidak bisa tembus sinar matahari sampai ke tanah. Jadi karena rindang banget, jadi si mataharinya itu nggak bisa tembus ke tanah. Jadi gara-gara daunnya tuh rindang. Nah, untuk jenis hewan yang hidup di sini itu ada misalkan kera, kemudian tupai, kemudian aneka burung. Selain itu, ada kucing hutan juga. Jadi, ada macan tutul juga. Dan kalau di Afrika itu ada jaguar ya. Selanjutnya yaitu bioma hutan gugur. Nah, bioma ini tuh kenapa disebut dengan hutan gugur karena atau hutan musim itu karena di sini tuh gugur gitu. Dia tuh rontok daunnya. Nah, bioma hutan musim itu berada di daerah lintang rendah. Jadi sedangkan bioma hutan musim gugur berada di daerah iklim sedang, jadi rendah sama sedang, jadi letak itu di bumi itu. Nah, ciri-cirinya itu pohonnya itu lebih pendek daripada yang tropis tadi. Kemudian seragam atau homogen. Jadi kalau jenis A tetap sama jenis A, terus lebih pendek juga. Nah, daunnya itu rontok ketika tiba musim kemarau. Nah, vegetasi yang hidup ini beradaptasi dengan musim. Jadi beradaptasinya dengan merontokkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Terus jenis hewannya itu ada serigala, rusa, beruang, rubah, bajing, burung pelatuk. Untuk jenis pohon yang ada di hutan gugur ini biasanya ada bunga sakura, pohon oak, pohon basswood, pohon maple, pohon jati, pohon pinus, pohon angsana, pohon cemara. Nah, ini tuh merupakan tumbuhan-tumbuhan yang ada di hutan gugur, jadi merontokkan daunnya. Selanjutnya adalah sabana atau savana. Nah, sabana atau savana ini merupakan padang rumput, nih padang rumput yang dipenuhi oleh semak atau perdu yang diselingi oleh beberapa jenis pohon yang tumbuh menyebar. Jadi kalau kalian tuh sering di film apa ya Lion King, yang pokoknya tuh kayak gini. Nah ini sabana atau savana. Nah ini tuh biasanya ada pohon palem dan akasia. Nah, jadi ini tuh tumbuh di antara atau terbentuk di daerah tropis dan subtropis. Jadi antara daerah tropis sama subtropis. Jadi hujannya nggak terlalu oke, mataharinya nggak terlalu oke, tetapi masih terpengaruh oleh daerah subtropis yang 4 musim, terus tropis yang memiliki 2 musim dan intensitas cahaya mataharinya yang bagus. Jadi sabana ini merupakan daerah antara nih pohonnya contohnya.
untuk sabana. Jadi sabana atau savana ini merupakan padang rumput yang dipenuhi oleh semak atau perdu yang dan diselingi oleh beberapa jenis pohon yang tumbuh menyebar. Selanjutnya yaitu bioma gurun. Nah, ini desert ya gurun di gurun. Nah, gurun ini memiliki ciri-ciri curah hujannya itu sangat rendah. Jadi di bawah 250 mm dengan intensitas panas matahari yang sangat tinggi. Terus penguapannya juga tinggi, lebih tinggi dari curah hujannya. Jadi lebih banyak yang menguap daripada curah hujan yang turun. Nah, terus kelembaban udaranya rendah, perbedaan suhu malam dan siang tuh ekstrim banget antara 0 sampai 45 derajat. Terus tumbuhan daerah gurun umumnya berdaun kecil dan berakar panjang. Nah, yang hidup di gurun itu biasanya adalah kalajengking, ular, kadal, si Oscar tuh ya, Oscar Oasis yang kartun tuh. Terus ada serangga, laba-laba. Nah, ini untuk bioma gurun. Kenapa Bu? Gurunnya ada dua kok, desert sama desertnya. Nah, untuk desert yang ini tuh semi gurun. Jadi lebih kepada masih ada suhunya tuh dingin dan masih ada tumbuhan gitu. Meskipun di sini itu sama aja gitu kayak gurun biasa tapi ada semi gurun. Jadi masih ada tanaman-tanaman yang bisa hidup seperti kaktus dan di sini tuh gurun banget yang ini. Nah, selanjutnya yaitu padang rumput. Namanya juga padang rumput berarti dia itu banyak rumput. Nah, padang rumput ini biasanya terletak di wilayah tropis sampai dengan daerah iklimnya sedang. Jadi bioma ini ditemui di Hungaria. Nah, ciri-cirinya itu curah hujannya itu tidak teratur menyebabkan porositas dan drainase kurang baik sehingga tumbuh-tumbuhan sukar mendapatkan air. Jadi dia itu tanahnya itu cepat banget menyerap air, porositasnya tinggi, maka si tumbuhan itu yang tumbuh itu misalkan nggak cukup dia nerima air, nggak keserap sama si akarnya, keburu masuk ke tanah gitu. Jadi tingkat penyerapan atau lolos airnya itu tinggi. Terus setiap daerah memiliki sebutan untuk padang rumput seperti prairie di Amerika, terus ada pampa di Amerika Selatan. Nah, bioma padang rumput ini memiliki jenis hewan. Ada beberapa jenis hewan seperti zebra, kanguru, kemudian ada singa, ada anjing liar, ular juga ada, belalang, dan macam-macam burung gitu untuk di padang rumput atau grassland. Selanjutnya ada taiga. Nah, taiga ini didominasi oleh hutan jenis konifer. Jadi, ya jenisnya ini ya, berdaun jarum dan pinus yang hidup pada suhu dingin yang ekstrim seperti di Skandinavia, Rusia, Siberia, Alaska, dan Kanada. Nah, bioma ini tuh memiliki ciri-ciri musim panas dengan musim dingin tuh cukup tinggi. Suhu pada musim dingin tuh sangat rendah. Pertumbuhan-tumbuhan terjadi pada musim panas. Tumbuhan memiliki daun yang khas, yakni berbentuk daunnya menyerupai jarum, sering disebut dengan pohon konifer. Contohnya adalah Pinus mercusi atau pinus. Jadi tumbuhan selalu hijau sepanjang tahun. Terus untuk hewannya di sini tuh ada beruang hitam, terus ada martin, nah bioma taiga, ada jenis-jenis konifer ya, tadi udah dijelasin. Selanjutnya ada tundra. Nah, untuk tundra ini wilayahnya hanya terdapat di belahan bumi utara di lingkungan kutub utara. Jadi di sini ya untuk tundra. Nah, ini tuh terdiri dari lumut, rumput, dan semak-semak. Jadi nggak ada pohon-pohon yang bisa tumbuh. Nah, bioma ini memiliki ciri intensitas cahaya mataharinya rendah. Kemudian musim panas berlangsung selama 3 bulan yang mengakibatkan tumbuhan tidak dapat tumbuh. Nah, untuk bioma tundra ini biasanya jenis lumutnya itu ada sphagnum dan lichens. Nah, jenis hewan umumnya berbulu dan berambut tebal seperti beruang, raider, walrus, kemudian ada penguin. Nah, untuk yang tundra ini kan kelihatan di sini tuh ada es ya, tapi masih ada rumput-rumput gitu yang merupakan tundra. Jadi bioma itu ada hutan hujan tropis, savana, terus gurun, semi gurun, kemudian ada padang rumput, hutan gugur atau hutan musim, kemudian ada taiga dan tundra. Dan memiliki hewan dan tumbuhan yang khas, serta karakteristik wilayah yang khas. Selanjutnya kita lihat sedikit gambar dari jenis bioma.
Nah, ini contohnya gambar bioma tundra, hutan hujan tropis, taiga. Nih, taiga juga dingin ya. Sama ini tundra. Terus ada bioma hutan gugur, gurun, dan padang rumput. Ibu kok tundra sama taiga hampir sama ya? Iya dong, hampir sama karena di sini tuh suhunya dingin juga. Tetapi perbedaannya kalau taiga itu dia tuh punya masih ada pohon. Pohonnya itu berbentuk tadi ya jarum. Kalau di tundra itu tidak ada, dia tuh cuma lumut, rumput dan lain sebagainya. Kita lihat persebaran di dunia. Nah, ini ada persebaran bioma di dunia. Kita bisa lihat di sini. Nah, untuk hutan tropis tersebar di garis khatulistiwa. Ini ekuator khatulistiwa ya, teks sini. Nah, tersebar di sini karena intensitas cahaya matahari dan curah hujannya oke tadi kan. Kemudian ada savana. Savana itu tadi padang rumput. Nah, di sini ternyata tersebar di, nah ini tuh Amerika, ini Amerika Utara, ini Amerika Selatan, ini Amerika Tengah. Kemudian ini Afrika, ini Rusia, ini Asia, dan ini Australia. Nah, untuk daerah kutub ini ya udah jelas. Ada semak belukar atau kavaral, kemudian ada padang rumput temperat tersebar di beberapa wilayah. Hutan gugur juga, hutan konifer. Hutan konifer tadi apa? Taiga. Tundra ungu. Nah, kita lihat di daerah atas ya yang memiliki intensitas cahaya matahari yang kurang. Ini untuk penyebarannya di berbagai negara di dunia. Jadi intinya apa? Jadi bioma ini merupakan kumpulan sekelompok hewan dan tumbuhan yang tinggal di suatu lokasi geografis yang memiliki ciri khas tertentu. Bioma itu ada bioma hutan hujan tropis, savana, desert, gurun, padang rumput, hutan gugur, taiga, tundra. Jadi memiliki khas-khasnya masing-masing. Bioma terbentuk karena apa? Perbedaan iklim. Terus jenis-jenis bioma tersebar di dunia itu seperti ini. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.